Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar hari ini baik semua ya dan sehat semua. Amin. Pagi ini kegiatan pembelajaran dengan Bu Nani yaitu membahas soal latihan PAS paket 1 yang sudah anak-anak kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung Ibu mulai saja ya dari nomor 1. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terbesar adalah kita perhatikan antara option A sampai option D. Di sini kita ngeceknya yang mana yang merupakan bilangan terbesar, yaitu kita lihat bilangan pertama setelah tanda koma. Nah, karena tanda sebelum koma kan sama-sama 0 nih. Nah, setelah tanda koma itu ada angka terbesarnya yaitu kan ini 5. Antara A dan B ini kan 5. Dia lebih besar daripada di sini ada 3 dan 1. Nah, kemudian kita cek untuk yang option A dan B. Ketika sama-sama 5, kita lanjut melihat digit kedua setelah tanda koma, yaitu di sini digit kedua setelah tanda koma angka 2 dan di sini angka 5. Berarti tentunya nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Karena digit pertama dan kedua itu mereka merupakan digit yang terbesar, angka yang terbesar. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 1. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Angka 8, 2, 3, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan yang berbeda. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, bilangan terbesar 5.832. Bilangan terkecil 2.358. Yang ketiga, selisih bilangan terbesar dan terkecil 6.174. Dan yang keempat, jumlah bilangan terkecil 8.190. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat di sini, kita susun dulu keempat angka tersebut menjadi dua bilangan yang berbeda ya. Nah, kita buktikan untuk yang pertama dulu. Kalau bilangan terbesar itu antara angka 8, 2, 3, dan 5 itu pasti paling depan akan diisi dengan angka berapa? Tentunya angka 8 ya. Karena angka 8 itu kan lebih besar dari angka-angka yang lain, yaitu lebih besar dari 2, 3, dan 5. Lah, berarti kalau angka terdepannya ini sudah 5, berarti otomatis nomor 1 kan salah. Nah, angka terbesar atau bilangan terbesar itu berarti bisa kita susun 8, habis angka 8 berapa? 5, kemudian 3 dan 2. Nah, diurutkan. Kayak gitu. Berarti untuk pernyataan yang pertama kan salah. Kemudian untuk yang nomor 2. Bilangan terkecil 2.398. Nah, angka-angka berikut ini yang paling kecil itu angka berapa? 2, kemudian 3, 5, 8. Artinya kebalikan dari yang pernyataan pertama tadi. Nah, ini merupakan yang bilangan terkecil. Bilangan terkecil. Kalau yang pertama tadi apa? Bilangan terbesar ya. Nah, oke. Jadi nomor 2 dia sudah sesuai. Kayak gitu. Sekarang nomor 3. Selisih bilangan terbesar dan terkecil. 6.174. Kita cek. 8.532 ketika dikurangi 2.358 itu hasilnya berapa? Nah, coba kita cek. Dikurangi 2358 ya. 12 kurangi 8, 4. Ini tinggal 2, masih juga pinjam di sini. Ini 4, ini 12, kurangi 5, 7, 1, 6. Oke, ketemunya 6174, 6174. Sesuai ya, berarti benar untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan terkecil 8190. Nah, di sini maksudnya jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Terbesar dan terkecil. Nah, oke. Kita cek. Kita jumlahkan langsung saja. 8.532 dijumlahkan dengan 2.358. Oke, kita cek bersama. Nah, ketemunya 10.890. Tentunya nomor 4 ini salah karena hanya 8.190. Oke, berarti ketemunya nomor 2 ini jawabannya adalah 2 dan
3, yaitu C. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 di sini, suatu kompetensi matematika menggunakan aturan penskoran sebagai berikut. Nah, ini ada tabel pedoman penskorannya. Ketika jawaban benar, skornya 5. Jawaban salah, skor min 2. Ketika nggak jawab, skornya min 1. Total jumlah soal itu ada 40 butir. Nah, untuk yang pertama, Budi berhasil menjawab benar 33 soal. Berarti kita bikin penskorannya terlebih dahulu ya. Benar Ibu singkat B, yaitu 33 dikalikan dengan skornya, yaitu 33 kali 5. Oke, 33 kita kalikan dengan 5 dulu. Ketemunya 165. Nah, kemudian salah Ibu singkat S. Nah, salahnya kita kan dari soal belum tahu nih, tapi kita bisa ngecek. Caranya gimana? Kalau soal total itu ada 40, kemudian ini benar 33, 3 soal nggak dijawab, berarti kan ini total sudah 33 sama 3 kan 36. Nah, berarti untuk yang salah itu diperolehnya dari 40 dikurangi 33 tambah 3 tadi. 36. Yaitu 4 soal yang salah. Berarti kita bisa kalikan 4 dengan skornya, yaitu min 2. Sama dengan min 8. Lalu tidak dijawab atau Ibu singkat TD. Ini sudah ada di soal. 3 dikalikan min 1. Sama dengan min 3. Nah, lalu ini semua diapakan? Kita jumlahkan. Oke. Berarti sama saja di sini 165 kita kurangkan dengan 8, lalu kita kurangkan lagi dengan 3. Oke, pada dapat berapa? 154, ya kan? Oke, ini Ibu tuliskan dulu. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. 154. Tahu jawabannya nomor 3 adalah B. Kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 di sini berarti kita bisa ngitung dulu yang perkaliannya ya. 12 kali 7. Baru kita tambahkan min 16 bagi min 2. Nah, ini sama ini kita selesaikan dulu. Min berapa? 4. Kemudian ditambah, kalau min dibagi min itu kan pasti plus. Berarti tambah berapa? 16, min 16 bagi min 2. 8. Nah, min 84 kita tambahkan dengan 8. Ketemunya berapa? Min 76. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Sekarang nomor 5. Air sebanyak 400 liter ke dalam dimasukkan ya ke dalam botol berukuran 500 ml. Nah, banyak botol yang terisi paling sedikit adalah berapa? Pertama-tama, tadi kan di sini contohnya liter. Kalau di sini masih 500 ml, kita jadikan 500 ml atau biasa kita singkat ml, kita jadikan ke liter. Berarti naik 3. Artinya 500 dibagi dengan 1000. Yaitu berapa? 0,5 liter. Nah, oke. Kalau mau nyari banyak botol dapat kita peroleh dengan cara volumenya tadi, volume air ya, kita bagi dengan volume botol. Karena kan mau dimasukkan ke dalam botol nih airnya yang banyak tadi. Berarti otomatis 400 kita bagi dengan 0,5. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. 400 bagi 0,5. 400 50 bisa biasa 5/10. Lalu kita kalikan saja. Kemudian kita balik. Yang buat dibalik 10/5 400 kali 2. 10 bagi 2 kan 2. Jawabannya adalah C. Gitu ya anak-anak, paham kan? Oke.
Oke, semoga paham. Sekarang nomor 6. Hasil dari 2/3 tambah 1/5 dikurangi 1/4 adalah, kita samakan dulu nih penyebutnya. Di situ ada 3, 5, 4. Nah, kalau mau cepat, itu caranya kan tinggal lihat optionnya ya. Jadi ketika penyebutnya 60, kita ikutin aja. Jadi 60 bagi 3, 20, 20 kali 2, 40. Masih ingat kan ini pelajaran SD ya dulu. Lalu kita lanjut tambah 10 bagi 5 berapa? 12. 12 kali 1, 12. Kemudian kita kurangkan 60 bagi 4, 15. 15 kali 1, ya 15. Nah, oke, berarti ini 40 tambah 12, yaitu 52. 52 kita kurangkan dengan 15-nya. Berarti ketemunya adalah 37/60. Oke, jawabannya yang tepat yaitu B. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 7. Anto mampu menyelesaikan lari dalam waktu 49,86 detik, sedangkan Ferry waktunya 52,30 detik. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama nih. Anto berlari lebih cepat dibanding Ferry. Oke, nah, kita ngelihat waktunya. Kalau Anto 49,8 dan 86 detik, berarti tentunya dia lebih cepat kan ya dalam balap larinya tadi. Berarti pernyataan 1 benar. Otomatis yang kedua, Ferry berlari lebih cepat dibanding Anto itu salah. Nah, karena Ferry lebih lama. Waktunya Ferry 52,30 detik. Dia lebih lama. Oke, kita lanjut yang ketiga ini. Anto lebih cepat 3,56 detik dari Ferry. Nah, kita cek ya. Lebih cepat ataupun yang nomor 4 ini, Ferry lebih lambat 2,44 detik dari Anto. Nah, lebih cepat atau lebih lambatnya itu kan kita sama aja mencari apa? Selisih waktu. Nah, selisih itu kan berarti yang besar kurangi yang kecil nilainya. Nah, yang besar itu kan miliknya Ferry. 52,30 kita kurangkan dengan 9,86. Nah, kita kurangkan 10 kurangi 64, ini tinggal 2, 12 kurangi 84, pinjam, ini 11 kurangi 9, 2. Nah, 2,44 itu selisihnya. Otomatis kalau yang ketiga ini 3,56 itu tentu salah. Nah, yang 4, Ferry lebih lambat 2,44 detik dari Anto. Nah, itu benar. Karena Ferry tadi kan dia lebih lambat nih. Nah, lebih lambatnya berapa? Ngeceknya dengan cara mencari selisih waktu. Gitu. Oke, berarti jawabannya 1 dan 4, yaitu B. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang nomor 8. Hasil dari 1/4 dibagi 1,2 dikali 50% adalah, nah untuk yang pertama kita jadikan dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 1/4 itu sama aja 5/4. Caranya masih ingat kan? 1 kali 4 yaitu 4 ditambah 1 dapat 5. 5/4. Kemudian kita bagi dengan 1,2 itu jadikan ke pecahan biasa, itu 12/10 dikali 50%, artinya 50/100. Kita tuliskan ulang, 5/4 baginya kita ubah jadi kali, kemudian balik 10/12 kali 50/100. Nah, di sini 50 sama 100 itu bisa kita saudarakan menjadi 1/2. Kemudian 10 sama 12 saling dibagi 2, ini 5 dan di sini 6. Yang atas 5 kali 1 berarti 25. Bawah 4 kali 6, 24, 24 kali 2, 48. Jawabannya adalah 25/48. Artinya B. Oke, paham ya anak-anak? Itu masih materi SD juga. Sekarang yang nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, untuk yang nomor 1, hasil dari 78 pangkat 23 adalah bilangan genap. Nah, ketika basis atau bilangan intinya di sini berupa bilangan genap, atau di sini kan dia 78, belakangnya digitnya dilihat aja. Kalau dia genap, pasti dia termasuk bilangan genap kan? Nah, itu kalau dipangkatkan berapapun, pasti nanti hasilnya bilangan genap.
untuk yang nomor 1 itu benar. Contoh simpelnya ketika 2 pangkat 1 itu 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Lalu 2 pangkat 3, berapa? 8. Nah, pasti hasilnya itu selalu genap. Kenapa? Karena basis atau bilangan intinya itu dia juga genap gitu. Jadi nomor 1 benar. Oke, sekarang nomor 2. Hasil dari min 11 pangkat 10 adalah bilangan positif. Nah, karena di sini tanda negatif itu dia tidak dikurung dengan 11, bedakan min 11 dengan min 11 ketika sama-sama dipangkatkan 10. Nah, ada perbedaannya. Kalau semisal dia negatifnya di luar, maksudnya dia tidak dikurung, berarti artinya berapapun hasilnya pasti dia bertanda negatif. Seperti itu, karena ini kan yang dipangkatkan hanya 11-nya saja, 11-nya yang dipangkatkan 10. Kalau semisal nanti modelnya min 11 dia ditutup kurung, kemudian dipangkatkan 10, itu yang dipangkatkan adalah min 11-nya. Nah, jadi kalau min 11 pangkat 10 dia tidak dikurung, hasilnya bilangan negatif. Tentu di sini salah. Namun, ketika nanti min 11-nya dikurung kemudian dipangkatkan 10, dia nanti yang ini hasilnya hasil itu pasti bilangan yang positif. Kalau yang di sini hasilnya negatif. Nah, pasti negatif gitu. Sekarang untuk yang nomor 3. 12 pangkat 2 itu artinya berapa? 12 pangkat 2 apakah lebih dari 5 pangkat 3? Kita hitung bersama. 12 pangkat 2 itu 144. Apakah lebih dari 5 pangkat 3? 5 pangkat 3 itu 125. Apakah benar? Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor 4. 7 juta, apakah bisa kita tuliskan dengan 7 kali 10 pangkat 5? Tentu tidak, karena harusnya di sini 10 pangkat berapa? Sesuaikan dengan jumlah nolnya, karena nolnya ada 6, ya 6. Berarti sama aja nomor 4 itu 7 kali 10 pangkat 6. Berarti nomor 4 salah. Jawabannya yaitu 1 dan 3. Apakah ada? Kalau tidak ada, berarti kita imbuhkan option. Ibu imbuhkan ya, berarti di sini 1 dan 3. Kita jadi ada soal atau maksudnya kunci jawaban, option jawaban yang kurang tepat di sini karena tidak ada jawaban yang sesuai. Harusnya kan hanya 1 dan 3 seperti itu. Jadi khusus nomor 9 jawabannya E, ibu imbuhkan. Itu ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 10. FBB dari 24, 36, dan 64 adalah, nah untuk yang pertama, kita buat angka-angka tersebut pakai front faktor. Nah, kita faktorkan dulu. Kemudian 36 bagi 2, 9, bagi 3, 3. Kemudian 64, 2, 3, 2, 2, 16, 28, 24, 22. Nah, kita bikin faktorisasi primanya dulu. Kita data satu per satu ya. Ini ada 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 36, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 64. 2-nya berpangkat berapa nih? Oh, 6. 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita cek FBB-nya. FBB itu kan bilangan yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini antara 24, 36, dan 64 itu faktorisasi prima yang sama, yaitu angka berapa? 2. Nah, 2 pangkat berapa nih yang paling kecil? Tentunya pangkat 2. Artinya, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, yaitu berapa? 4. Ya, jawabannya adalah P. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut untuk yang nomor 11. Perhatikan kalimat berikut.
Yang pertama itu tadi ada kumpulan siswa yang pandai. Yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki 4. Ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Yang keempat, kumpulan siswa yang berat badannya kurang dari 36. Yang di sini yang pertama itu kan ada kata pandai. Pandai itu dia tidak bisa diukur ya. Jadi dia bukan merupakan himpunan, dia bukan. Karena di sini malah merupakan kata sifat. Nah, yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki 4. Nah, di sini jelas hewan yang berkaki 4 atau binatang berkaki 4 seperti kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Jadi kita bisa menyebutkan. Nah, kalau siswa yang pandai tadi kan kita tidak bisa menyebutkan karena tidak ada patokan angkanya ya, atau nilainya misal, atau pandai ini bisa diukur dari mana, kita kan nggak tahu. Dan jadi yang nomor 1 salah, nomor 2 tadi benar karena kita bisa menyebutkannya. Kemudian yang ketiga, di sini ada kata indah, tentunya dia merupakan kata sifat, jadi salah seperti halnya yang nomor 1 tadi, tidak jelas ukurannya, parameternya belum jelas. Kemudian yang keempat, kumpulan siswa yang berat badannya kurang dari 36. Nah, di sini jelas ya, ada angkanya, yaitu 36 kilo. Jadi kita ada patokannya atau buat menyebutkan siswa-siswa tersebut yang kurang dari 36 kilo. Berarti dia benar. Jawabannya yang tepat adalah 2 dan 4, yaitu adalah D. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk yang nomor 11. Kita lanjut ke yang nomor 12. Jika A ada bilangan asli yang kurang dari 2, maka anggota himpunan A adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dia bilang kurang dari 5, otomatis A bisa kita tuliskan kurung awal berapa? Mulai dari berapa tadi? Kalau bilangan asli 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ikut enggak? Tentu tidak, karena di sini bilangnya kurang dari 5. Jadi hanya sampai 4 saja, 1 sampai 4 ya. Berarti C. Oke. Kita lanjut. Paham ya? Perhatikan gambar diagram Venn berikut. Anggota himpunan A adalah, kalau mau tahu himpunan A itu kita tinggal ngeliat aja diagramnya di lingkaran A ini. Ada apa saja tuh? Nah, ada angka 1, anggotanya itu ada 1, 2, 3, dan 4. 4 juga masih termasuk himpunan A karena masih termasuk dalam lingkaran tersebut. Jadi 1 sampai 4. Jawabannya adalah C. Mudah ya tentang yang himpunan ini. Oke, kita lanjut ke yang nomor 14. Jika N X, di mana X-nya itu kurang dari 10 dan X merupakan anggota bilangan cacah, maka kardinalitas himpunan N adalah, kardinalitas itu banyaknya ya, banyaknya anggota himpunan N ini. Nah, kita data dulu nih. Kalau bilangan cacah, mulai dari berapa cacah tuh? Mulai dari 0 ya, betul. Berarti himpunan N adalah mulai dari 0 kan tadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 ikut nggak nih? Tentu tidak, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Maksudnya di sini hanya X kurang dari 10, artinya 10 tidak ikut. Nah, kita ini banyaknya berapa? Ini 9, udah ada 9. Tambahan 0, berarti total 10. Ya, B jawabannya. 15, banyaknya himpunan bagian dari M sama dengan PRS yang memiliki 2 anggota adalah. Nah, yang hanya memiliki 2 anggota, kita bisa mendata satu persatu dari anggota M itu tadi. Pertama, kita bisa tuliskan P sama H, itu yang pertama. Kemudian P sama R. Kemudian lagi PS, lalu HR, dan HS. Dan yang terakhir RS. Ini merupakan himpunan-himpunan bagian dari M. Berarti totalnya ada berapa nih? 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Nomor 15, jawabannya adalah C. Paham ya? Jadi yang hanya memiliki 2 anggota saja. Jadi cukup sebutkan 2 anggota itu tadi. Kita lanjut ke yang nomor 16 ya anak-anak. Diketahui himpunan A itu ada H, A, R, U, M. Himpunan B memberikan A sama dengan B adalah, ketika himpunan B itu harus memberikan sama,
A sama dengan B itu berarti sama plek. Jadi ada huruf H, A, R, U, M. Mana yang tepat? Ya, nomor 16 adalah A. Nah, ini kan ada huruf H, A, R, U, M. Nah, kalau di sini dibalik gitu. Oke, jadi kalau ada tanda sama dengan kayak gini itu harus sama. Harus sama apanya? Anggotanya. Ya, betul. Oke, nomor 16 paham ya? Kita lanjut bentuk yang nomor 17. Kita himpunan C sama dengan 1 sampai 4, himpunan D 4 sampai 7, himpunan C irisan D adalah, kalau yang dinamakan irisan itu artinya kan yang sama. Mana saja yang sama berarti C irisan D. Ini ada 1, 2, 3, 4, ini 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang sama cuma angka berapa? Angka 4 saja. Ya, itu tidak apa. Yang penting yang sama itu berapa? Berarti di sini angka 4 saja kan? Nomor 17 berarti jawabannya D. Oke, 12D. Kita lanjut ke nomor 18 ya, anak-anak ya. Dalam satu kelas terdapat 25 siswa yang gemar menyanyi, ada 18 siswa suka lukis, 7 siswa gemar keduanya, dan 3 siswa tidak suka atau tidak gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut berapa? Nah, coba Ibu bantu gambarkan menggunakan diagram Venn. Kalau di sini dia bilang ada 7 siswa gemar keduanya, tentunya diagram Venn-nya itu beririsan kayak gini kan. Nah, ini pojoknya ini bukan angka 5 tapi S, artinya sepatah. Di sini menyanyi, di sini melukis. Oke. 25 siswa gemar menyanyi. Artinya di sini 25. Satu lingkaran penuh 25. 7 siswa 18 siswa dulu ya yang suka lukis. 18 siswa suka lukis, satu lingkaran penuh yang kanan ini punyanya yang suka lukis, kemudian ada 7 siswa gemar keduanya. Nah, kalau 7 siswa itu udah masuk ke dalam 25 dan angka 18, berarti kita perlu mengurangkan 25, kita angka 7, karena kita hanya akan mencari yang di sini saja. Nah, yang lingkaran tapi selain yang beririsan. Jadi ini, Ibu kasih lihat ini. Nah, segini nih. Itu berapa? Kita hitung dulu. 25 kurangi 7 berapa? Berapa? Ya, 18 ya. Betul. Ini pun juga sama. Kalau kita mau mencari tentang yang melukis saja, berarti 18 kita kurangkan dengan 7. 18 kurangkan 7 berarti berapa? Ya, 11. Oke, banyak siswa dalam kelas tersebut berapa? Banyak siswa. Bisa kita tuliskan dengan menjumlah semuanya. Kalau di sini tadi ada 3 siswa nggak suka keduanya, berarti kita bisa taruh luar angka 3-nya. Pertama nih angka 18, kemudian ditambah 7 yang suka keduanya, tambah 11, tambah 3. Total ada berapa itu nomor 18? Nah, jawabannya adalah 39. B. Kita lanjut ke yang nomor 19. Diberikan S-nya itu sampai 1 sampai 10 semestanya, yang anggota A-nya itu ada 1 sampai 5, anggota B 4 sampai 8, anggota A gabungan B komplement. Nah, langkah pertama itu kita tuliskan dulu yang B komplemennya. B komplemennya ada berapa nih? Jadi B komplement itu artinya anggota suatu himpunan dari semesta yang bukan merupakan anggota di B di sini. Jadi selain yang di B di sini, tapi masuk ke semesta. Ini kan 5, 7. Berarti kita nggak pakai 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita coret, terus sisanya berarti berapa nih? 1, 2, 3, 9, 10. Oke, pertanyaannya tadi kan A gabungan B komplement. A-nya kan udah tahu ada 1 sampai 5. Kita gabung sama B komplement 1, 2, 3, 9, 10. Yang sama cukup tuliskan sekali aja. Jadi 1, 2, lihat ini ya, lihat ini. Nah, sama B yang ini tadi B komplement. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Oke, nomor 9 jawabannya apa? D ya. Oke, nomor 19 D. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.
Oke, bagus. Sekarang untuk yang nomor 20. Diketahui A, X-nya itu di mana X kurang dari 5 bilangan asli, berarti kita tulis hanya 2, 3, 4. Kita sampai 4, karena angka 5 di sini nggak ada tanda sama dengan, gitu. Jadi dia tidak kepake. Terus sekarang yang B, kita data juga, yang B, itu kan antara X-nya itu antara 3 sampai 8 dan bilangan asli. Nah, 3 sama 8 pun dia tidak dipakai karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau bilangan asli berarti kita mulai dari 4, 5, 6, 7. Oke. Dan C kita sebutkan pula X-nya itu antara 5 sampai 10 dan bilangan asli. Berarti 5, 10 juga nggak ikut, nggak ada tanda sama dengan nih. Jadi kita mulai 6, 8, 9. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa ngerjain yang pertama dulu nih, yang di dalam kurung dulu. Kan itu ada A irisan B. A sama B itu irisan itu yang sama. Yang sama itu angka berapa? Oh, ternyata angka 4. Nah, ini A irisan B. Kemudian A irisan B digabung sama si C. Nah, tadi kan A irisan B 4 tuh. Digabung C. C-nya kan 6, 7, 8, 9. Berarti tetap kita mulai dengan angka yang paling kecil tadi. 4, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, berarti nomor 20 jawabannya adalah B. Nah, oke. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Paham. Kita lanjut ke yang 21. Bentuk sederhana dari 5x kuadrat kurangi 3x min 9 kurangi 2x kuadrat min x tambah 7. Nah, kita sederhanakan dengan cara kita kurungkan saja. Ini kan ada 5x kuadrat sama dikurangi 2x kuadrat. Total jadi berapa? 3x kuadrat. Kemudian ini ada min 3x sama min x. Ibu pakai tanda yang di atasnya nih. Min 3x min x total jadi min 4x. Ya, betul. Kemudian angka di sini min 9 sama plus 7. Min 9 plus 7 itu min 2. Oke. Ya, nomor 1 sudah ketemu jawabannya. 3x kuadrat min 4x min 2. Ya, apa? Jelas. Oke. Nomor 22 bentuk sederhana dari, nah langsung kita kalikan saja. Di sini ada 2a kuadrat B tambah, ini kan tadi kali ini 2a kuadrat B, kemudian ini kali ini 6a kuadrat, lalu apa? Tambah 2ab kuadrat. Nah, kemudian ini min B kali A kuadrat, berarti min A kuadrat B. Hati-hati ya, di sini ada tanda minnya. Kemudian min dikalikan min AB, berarti ketemunya malah plus. Plus apa? Plus AB kuadrat. Lalu yang paling belakang, min B kali plus B, berarti min B kuadrat. Oke. Kita dekatkan 2A kuadrat B sama kita jumlahkan sama min A kuadrat B. Berarti tinggal apa? Ini sama ini. Nah, tinggal A kuadrat B. Nah, sekarang di sini ada plus 6A kuadrat ya. Karena yang lain nggak ada, berarti kita tuliskan ulang aja. Ya, berarti plus 6A kuadrat. Lalu di sini ada plus 2AB kuadrat sama plus AB kuadrat. Ya, oke. Berarti kita tinggal apa kan? Jumlahkan saja. Total berapa? Plus 3AB kuadrat. Nah, yang terakhir yang belum apa? Min B kuadrat. Oke. Nomor 22, apakah merasa kesulitan? Tentu tidak ya. Mudah sekali bukan? Nah, nomor 22 itu jawabannya adalah yang B. Oke. Bisa kita lanjut ya ke yang nomor 23. Jumlah dari X kurangi 3Y tambah 5 dan X tambah Y min 7. Kita tuliskan ulang. Karena penjumlahan berarti kita tinggal jumlahkan saja. Plus X tambah Y min 7. Nah, berarti kita jumlahkan saja. X sama X tambah X berarti 2X. Min 3Y sama plus Y berarti min 2Y. Plus 5-nya sama min 7. Total min 2. Oke, 23 berarti 2X dikurangi 2Y min 2. Karena di option nggak ada, berarti kita harus mengeluarkan angka-angka yang sama. Atau FVP-nya itu tadi berapa? 2. Nah, 2 apa? X kurangi Y. Nah, min 2 nih. Berarti min berapa?
1 ya, gitu. Nomor 23 berarti jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 24. Hasil pengurangan 3 dikalikan dengan Y-1 dari 2 dikalikan 7 min Y. Berarti kalau ada kata dari, itu berarti belakang kurangi depan. Yang belakang berapa? 2, 7 min Y dikurangi depan. Depannya itu yang ini. 3, Y-1. Oke, kita kurangkan. Ini kali ini 14, ini kali ini min 2Y. Kemudian min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali min 1 plus 3. Nah, 14 tambah 3, 17. Min 2Y, min 3Y, berarti min 5Y. Oke, nomor 24 jawabannya adalah C.